Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul wudu. Al-wudu dari kata al-wada'ah bermakna al-husn wan nadhafah. Bermakna al-husn wan nadhafah. Bermakna keindahan atau kecantikan dan kebersihan. Dari kata wadu'ah, wada'atan. Ya, secara istilah wudu ini, kalau wudu di dhamma wawunya itu bermakna perbuatan. Perbuatannya berudu. Kalau di fathah wawunya dibaca al-wudu, wawunya di fathah, itu artinya air yang dipakai berudu. Air yang dipakai apa? Yang dipakai berudu. Ini perhatikannya, beda harakat, beda apa? Beda maknanya. Kalau wawunya di dhamma, apa artinya? Perbuatan berudu. Kalau di fathah wawunya, ini maksudnya adalah apa? Air yang dipakai berudu. Sama dengan tahara. Kalimat at-tuhur, kalau tuhur perbuatan bersuci. Kalau at-tahur air yang dipakai bersuci. Iya. Dan al-wudu secara istilah, ya tentunya setiap madhab ada definisi masing-masing. Ya, mungkin saya sebutkan di sini definisi di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Mereka katakan bahwa wudu adalah isti'malul ma' ala a'dha'in makhsusah muftatahan bin niyah. Wudu adalah menggunakan air terhadap anggota-anggota tubuh tertentu, dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Di dalam bab wudu ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. Iya. Di dalam uraian beliau ini ada beberapa pembahasan yang kita terangkan di sini. Kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan rukun dan kewajiban wudu. Berkaitan dengan rukun dan kewajiban wudu. Ini bagi siapa yang berpendapat ada kewajiban di dalam wudu. Ada kewajiban di dalam wudu. Ya, dan sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu syarat-syarat wudu itu. Para ahli fikih menyebutkan ada 8 syarat dari wudu. Ya, perbedaan antara syarat dan rukun ini penting juga untuk diketahui. Jadi di sini ada 4 istilah. Mungkin akan berulang bersama kita. Ya. Istilah yang pertama kata syarat. Istilah yang kedua kata rukun. Istilah yang ketiga kata wajib. Dan istilah yang keempat kata sunnah. Ya. Yang 4 istilah. Kalau syarat, dia adalah hal yang dibangun di atasnya syahnya ibadah. Ya, kalau di bahasa usul fikih tentunya ada pembahasannya. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. Ya. Syarat. Syarat salat adalah apa? Berudu, misalnya. Salat tidak akan syah tanpa apa? Tanpa berudu. Itu syarat namanya. Kalau rukun, dia juga sama dengan syarat. Ya, salat tidak syah tanpanya. Tapi perbedaannya
Kalau syarat di luar dari sesuatu. Kalau rukun di dalam sesuatu itu. Di dalam sesuatu itu. Jelas ya? Misalnya, saya beri contoh salat lagi. Syarat salat berwudu. Wudu bagian dari kegiatan salat? Jawabannya bukan. Dia sebelum apa? Sebelum salat. Berarti dia di luar sesuatu itu. Di luar salat. Itu disebut syarat. Tapi kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, awal kali seorang memulai salatnya, dia disebut apa? Disebut rukun. Sebab dia dari dat salat itu sendiri. Dalam sesuatu itu. Itu rukun. Ini kapan ditinggalkan, batal ibadahnya. Syarat dan apa? Dan rukun itu. Kalau wajib, dia adalah suatu hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah. Iya. Kapan ditinggalkan? Karena lupa dan karena tidak sengaja, ya tidak berdosa. Tapi kapan dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Kalau sunnah, ya sunnah, ya istilah yang keempat adalah istilah sunnah. Sunnah adalah hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, ini mungkin 4 istilah ini dipakai di bab salat. Tapi di bab wudu, penggunaan 4 istilah ini tentunya ya ada pandangan di kalangan para ulama. Ya, ada yang menggunakan rukun dan wajib di dalam bab wudu. Ada yang hanya menggunakan 3 istilah saja. Hanya menggunakan syarat, rukun dan sunnah. Ya, sebab mereka dalam bab wudu tidak masukkan kewajiban. Dimasukkan, kadang rukun dan kewajiban itu dibahasakan dengan furudul wudu. Ya. Jadi ini kaidah di dalam membahas masalah wudu supaya jangan jangan keliru memahami uraian para ulama ahli fikih di dalam pembahasan ini. Apa yang saya terangkan tadi kalau dipahami insyaallah taala itu akan memudahkan untuk membaca buku-buku fikih. Baik, di sini saya akan terangkan syarat-syarat wudu. Syarat yang pertama adalah keislaman. Syarat yang kedua, dia harus orang yang waras. Ya. Berakal. Syarat yang ketiga, at-tamyiz. Dan syarat yang keempat adalah niat. Dia punya niat. Ini semuanya dalil-dalilnya jelas ya. Ya, keislaman itu syarat. Syahnya sebuah ibadah. Dimaklumi. Demikian pula akal. Sebab orang yang gila, ya, itu tidak dikenakan padanya kewajiban. Demikian pula tamyiz. Ya, harus tamyiz. Karena itu pernah diangkat dari 3 orang. Di antaranya anil majnun hatta yafiq. Ya. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yablugh. Dan dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian syarat yang keempat adalah dengan niat. Ya, harus ada niat di dalam ibadah. Tanpa niat tidak syahudu itu. Karena itu tidak syahudunya orang kafir. Ya. Karena tidak ada keislaman. Tidak syahudunya orang yang gila karena tidak ada apa? Tidak ada akalnya, tidak waras. Tidak syah wudunya anak kecil karena belum tamyiz. Kecil yang belum mumayyiz maksudnya. Kemudian tidak syahudunya orang yang tidak meniatkan wudu. Ada orang yang dia basahi anggota wudunya, dia hanya ingin menyejukkan dirinya saja, bukan untuk berwudu. Dan di sini sering muncul pertanyaan, ya, saya berwudu, niatnya untuk apa? Membaca Al-Quran. Begitu hadir waktu salat, apakah boleh wudu saya ini saya pakai untuk salat? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, insyaallah taala syah dia pakai untuk salat, tapi paling afdalnya seorang itu memperhatikan niatnya. Ini saya berikan kunci-kuncinya. Supaya seorang itu mudah dalam melakukan ibadah. Jangan sampai syaitan memberikan was-was kepadanya. Jadi kalau dia berniat wudu, dia niat umum saja. Bahwa dengan wudu ini dia mengangkat hadas darinya. Maka ini bisa dia pakai untuk semua ibadah. Demikian pula ketika dia sholat, kadang seorang lupa. Dia ke masjid waktu duhur. Dia tidak hadirkan. Dia niat untuk sholat apa sekarang? Maka dia hadirkan saja di dalam dirinya. Tiap kali dia keluar ke masjid, dia niatkan untuk sholat. Untuk sholat terkait dengan sholat di waktu itu. Ya, demikian niatnya. Walaupun dia tidak ta'yin, tidak hadirkan niatnya, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Maka ini jalan-jalan yang kaidah-kaidah yang dibangun dengannya amalan,
insyaallah akan memudahkan seseorang itu untuk melakukan ibadah. Sebab setiap amalan semuanya dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, baik. Sebelum saya baca ucapan Imam Syaukani, saya lanjutkan dulu. Jadi syarat yang keempat tadi niat. Syarat yang kelima, ya, disyaratkan wudu itu dengan air yang tahur, air yang suci, bukan air yang najis, sebagaimana yang telah lalu. Kemudian disyaratkan juga syarat yang keenam, dia berwudu dengan air yang mubah, air yang boleh digunakan. Ya, bukan air yang haram dia gunakan. Apakah air yang dia curi atau air yang dia dapat dengan apa? Dengan cara yang tidak syar'i. Ya, dengan cara yang tidak syar'i. Nah, ya sebenarnya setiap poin kadang ada perbedaan pendapat. Tapi saya berikan kaidah saja ya. Kadang saya tidak terangkan, saya ingin meringkas saja supaya kita tanamkan ini sebagai kaidah. Baik, yang ketujuh, ya, kalau dia berhadas maka harus didahului. Kalau dia setelah membuang hajat maka harus didahului wudunya tersebut, ya, dengan istinja atau istijmar yang sudah berlalu penjelasannya. Kemudian syarat yang kedelapan, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat sampainya air ke kulit. Ya, dia menghilangkan segala perkara yang menghambat air sampai ke kulit. Nah, jadi apa yang ada di kulitnya, dari tanah kah, atau dari minyak, atau dari lilin, atau yang semisal dengan itu, dari hal yang menghambat air masuk ke kulit, itu dihilangkan sebelumnya. Ya, khususnya di sini terkait pada anggota-anggota wudu yang merupakan rukun wudu. Ya, itu wajib dihilangkan, sebab kalau dia tidak mengenai rukun wudunya maka batal wudunya. Ya, batal wudunya. Kemudian yang berikutnya di sini yang perlu saya terangkan tentang arkanul wudu atau furudul wudu. Ya, arkan atau furud al wudu. Nah, penyebutan tentang arkan dan furudul wudu ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah. Ya. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, dipanggil orang-orang yang beriman. Karena tadi saya ingatkan taharah itu ada dua macam. Sebab diingatkan di sini cara berwudu dari taharah badan, kaitannya kembali kepada keimanan, hal yang berkaitan dengan taharah hati. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Kalau kalian berdiri untuk salat. Idza qumtum ila shalah maksudnya idza aradtumul qiyama ila shalah. Kalau kalian ingin berdiri untuk salat. Sama ketika orang mau membaca Al-Quran, idza qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kalian membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ini ketika akan membaca. Ya, walaupun tidak disebut dalam ayat, tapi takdirnya dimaklumi. Apabila kalian ingin berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah berapa? Cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Baik, ini berapa perkara disebutkan? 4 anggota wudu disebutkan. Kalau begitu ada berapa rukun di dalamnya? Hah? Ya. Para ulama kebanyakannya menyebutkan ada 6 rukun dari ayat. Ada 6 rukun. Dari rukun wudu. Rukun yang pertama mencuci wajah. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah. Ya. Wajah itu batasannya dari untuk tingginya dari dagu sampai ke ubun-ubun. Ya. Sampai ke ubun-ubunnya. Untuk ukuran
orang atau ukuran kebanyakan orang. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Ini mungkin bahasa lebih tepat daripada saya katakan untuk ukuran normal. Ya. Ukuran kebanyakan orang. Sebab kebanyakan orang dibalungi. Ada sebagian orang ubun-ubunnya dia sampai ke tengah dahi. Ya. Ada yang ubun-ubunnya terlalu tinggi ke atas sampai ke pertengahan kepala. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, ubun-ubun sampai hal yang kebanyakan orang. Ya, itu yang dimaksud dengan ubun-ubun. Dan apa yang berada di dua gunung di kanan dan kirinya, itu juga masuk di dalamnya. Masuk dalam wajah. Ini untuk ukuran tinggi. Ukuran lebarnya dari cuping kanan ke cuping kiri. Ya, cuping ini adalah tonjolan kecil ini sebelum ke telinga, di akhir dari wajah. Nah, itu ukuran wajah. Ukuran wajah. Jadi mencuci wajah. Sebagian para ulama ada yang memasukkan hidung dan mulut terhitung dari wajah. Terhitung dari wajah. Karena itu mereka memasukkan di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup air termasuk rukun. Dari rukun wudu. Ini pendapat sebagian para ulama dan bukan hal yang disepakati. Ya. Walaupun pendapat ini ya adalah hal yang kurang kuat dari sisi bahasa. Sebab wajah yang dimaksudkan dari sisi bahasa, ma tuhsalu bihi al-muwajahah. Apa yang dengannya didapatkan muwajahah. Ya, seorang dilihat atau nampak di depannya. Jadi yang nampak itu hanya apa yang di depan saja. Apa yang ada di dalamnya itu tidak disebut wajah. Ya, tidak disebut wajah. Karena itulah menghirup air dan mulut dan hidung itu yang benarnya tidak terhitung dari wajah. Tidak terhitung dari apa? Dari wajah. Itu yang benarnya. Ya. Jelas? Walaupun demikian, saya kembali mengingatkan, ya jangan dia tinggalkan kumur-kumur dan menghirup air, sebab sebagian ahli fikih, ya juga mereka ada yang menghitung kumur-kumur dan menghirup air ini bagian dari wajah. Jadi kesimpulannya rukun yang pertama adalah mencuci apa? Mencuci wajah. Rukun yang kedua mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya. Tangannya bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan itu sampai ke mana? Sampai ke pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan ke siku itu yang disebut apa? Disebut tangan. Walaupun sebenarnya semuanya disebut tangan, tapi tangan yang dimaksudkan di sini istilah dari pergelangan tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya, apakah siku termasuk dari tangan ini atau batasannya ke siku saja? Ya. Jadi, kalau dikatakan batasannya ke siku, berarti siku tidak termasuk. Jelas ya? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam memahami kata ilal marafiq. Sebab ilah di dalam bahasa Arab kadang bermakna lil ghayah, tujuan terakhir. Jadi kalau tujuan terakhir dia bukan masuk dari sesuatu itu. Dia adalah akhirnya. Jelas ya? Dan ada ilah bermakna ma'ah, bersama. Kalau bersama berarti dia termasuk darinya. Karena ilah punya dua makna. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dia menjadi hukum dalam hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu ya, mencuci kedua tangannya, disebutkan hatta asyra'a ilal abad, sampai beliau mulai masuk mencuci apa? Lengannya. Dan beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a ila as-saq, sampai beliau mulai masuk ke betisnya. Jadi menunjukkan bahwa siku dan mata kaki itu masuk di dalamnya. Siku terhitung di tangan, mata kaki terhitung di mana? Di kaki. Jelas ya? Jadi ini rukun yang kedua, mencuci kedua tangan. Rukun yang ketiga, mengusap kepala. Mengusap kepala. Dan ingat kalau dibahas kepala, kedua telinga terhitung dari apa? Dari kepala. Sebab Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra'as. Ya, akan disebut nanti oleh Imam Syukani. Kedua telinga bagian dari kepala. Dan ini hadits insyaallah sahih dari seluruh jalan-jalannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Jadi mengusap kepala. Ya. Mengusap kepala. Ya. Mengusap kepala. Dimaklumi kata mengusap itu tidak mengharuskan seluruhnya kena, kata mengusap. Ya.
Karena itu para ulama di dalam mengusap kepala ini, mereka ada beberapa pandangan. Ya banyak pendapat. Cuman mungkin saya globalkan. Ada yang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh kepala. Dari mengatakan boleh mengusap sebagiannya. Ya, boleh mengusap sebagiannya. Mengatakan sebagiannya berbeda pendapat. Berapa kadar sebagian ini? Ada yang mengatakan setengahnya, seperempatnya. Ada yang mengatakan 3 jari. Ada yang mengatakan 3 lembar rambut cukup. Dan seterusnya dari pendapat-pendapat. Ya. Tapi kita kembali kepada kata mengusap. Mengusap itu dalam bahasa Arab tidak harus kena semua. Ya. Al-masah la yaqtadi al-isti'ab. Ya, mengusap itu tidak mengharuskan isti'ab, semuanya kena. Ini buku misalnya. Ya. Saya letakkan tangan saya dari pertengahan buku. Saya gerakkan ke atas. Saya bertanya, saya sudah mengusap buku atau tidak? Sudah mengusap. Semua buku kena? Tidak. Jelas ya? Jadi mengusap itu tidak harus semuanya kena. Ya. Ini dari asal kata mengusap. Ya. Bagi para ulama, jadi kalau dilihat dari asal kata ini, sebagian kepala diusap pun itu sudah syah. Ya, tapi kalau dilihat dari hadis dan praktek Rasulullah, beliau memulai ketika mengusap kepala, beliau memulai dari depan, terus mundur ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Jelas ya? Nah, ini yang dipegang oleh Imam Ahmad dan selainnya sehingga beliau mewajibkan mengusap seluruh kepala. Iya. Dan ya tidak diragukan kalau seorang mengusap seluruh kepalanya, ini lebih berhati-hati dan dia lebih sesuai dan lebih tepat di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi rukun yang ketiga mengusap apa? Mengusap kepala. Rukun yang keempat mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, mencuci kaki. Mata kaki juga masuk dalamnya. Ini sama tadi ya, perbedaan pendapatnya dengan siku. Nah, mencuci kaki. Jadi kaki yang dimaksud sampai ke mana? Ke mata kakinya. Ya, rukun yang ke berapa? Yang kelima adalah tartib. Dia harus berurut. Harus berurut. Ya. Ini ditunjukkan juga oleh ayat. Sebab ayat ini pertama disebutkan mencuci kepala. Mencuci apa? Mencuci wajah. Setelah itu disebutkan mencuci tangan. Setelah itu disebutkan apa? Mengusap kepala. Setelah itu disebutkan apa? Mencuci kaki. Jadi mencuci, kemudian mencuci, kemudian mengusap, kemudian mencuci. Ya. 3 mencuci, 1 apa? 1 mengusap. 2 mencuci diselingi dengan apa? Mengusap. Harusnya dari sisi keindahan bahasa, ya. Dari sisi keindahan bahasa, sebut dulu semua yang mencuci, baru apa? Mengusap. Tapi kenapa tidak bertartib begitu? Karena memang ini urutan tidak bisa berubah. Makanya harus tetap paten seperti itu. Jelas ya? Ya. Dimasukkan mencuci, dimasukkan mengusap antara 2 mencuci, ini menunjukkan bahwa ini adalah urutan tidak bisa berubah. Urutan yang bisa berubah. Karena itu tartib hukumnya adalah apa? Rukun dari rukun wudu. Jelas sampai sini? Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa tartib bukan rukun. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadis yang mana Nabi mendahulukan sebagian anggota yang dicuci. Ya, tapi hadis itu ada kelemahan. Ya, saya sekedar isyaratkan saja ada kelemahan di dalamnya. Baik, ini rukun yang keberapa? Yang kelima. Rukun yang keenam disebut dengan nama al-muwalah. Ya, al-muwalah. Nah, kalau tartib itu secara berurut. Kalau ini al-muwalah secara bersambung. Ya, harus bersambung. Ya. Jadi kalau dia mencuci mukanya, jangan sampai krim muka ini. Ya. Dan dia belum mencuci apa? Kepalanya. Jelas ya? Dia harus mencuci dia mencuci mukanya, jangan sampai muka ini kering sebelum dia mencuci apa? Tangannya. Jadi jangan sampai dia mencuci tangan ya, setelah mukanya apa? Sudah kering. Ya, jadi harus bersambung. Ya, harus bersambung. Ya, setelah muka langsung tangan. Segera. Setelah tangan langsung mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung apa? Cuci kaki. Demikian. Ini yang dimaksudkan dengan mualah. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, mualah terhitung rukun. Ya. Walaupun ada sebagian hadis yang kadang menunjukkan dia hanya masuk ke dalam kadar wajib saja, tidak sampai ke derajat rukun. Ya, tapi insyaallah taala kalau seorang misalnya mengambil pendapat bahwa dia dihitung sebagai rukun, ya, saya kira tidak ada masalah. Sebab memang ada sebagian asar dari sahabat seperti Ibnu Umar, beliau pernah berwudu, ya, sambil memakai sepatu, maka beliau berwudu sebelum mengusap kakinya.
Ya, di pasar beliau berwudu, setelah itu beliau berjalan sampai ke masjid. Ya, di masjid baru beliau lepas sepatunya, baru beliau usap di atas apa? Di atas khufnya. Ya, baru beliau usap di atas khufnya. Ini menunjukkan beliau tidak bersambung dari fi'il sahabat. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini walaupun kuat sebenarnya memalingkan makna kewajiban, ya tetapi kelihatannya ya apa yang disebut oleh al-fuqaha dengan bentuk al-muwalah ini adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Sebab dari praktek wudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya secara berurut. Ya tidak pernah beliau mencontohkan apa? Terpisah. Ya. Sekarang mencuci tangan, ya 2 jam lagi dia mencuci apa? Cuci mukanya. Ya. Kemudian dia pergi santai ngopi lagi. Ya. Setelah itu baru mencuci sikunya, tangan sampai ke siku. Setelah itu baru dia usap kepalanya. Ya. Jelas? Ini apa namanya tidak syah dalam wudu menurut pendapat yang terkuat insyaallah. Baik. Jadi ini syarat dan rukun ataupun kewajiban wudu itu. Kita baca ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Kata beliau, yajibu ala mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ayyusammiya idza dzakar. Ya, dia membaca tasmiyah. Ya, membaca apa? Tasmiyah. Ya, beda ya antara tasmiyah dan basmalah. Kalau basmalah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Kalau tasmiyah membaca apa? Bismillah saja, bismillah titik, itu tasmiyah. Ya, Imam Syaukani di sini mentakbir dengan kata apa? Tasmiyah, sebab ini yang warid. Ya, hadits yang menjelaskan membaca basmalah ketika wudu, ini adalah hadits yang apa? Hadits yang kuat dari seluruh jalan-jalannya. Dan berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas, ya. Haditsnya syah dengan konteks la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Iya. Ini hadits zahirnya menunjukkan siapa yang tidak berwudu, maka siapa yang tidak baca basmalah wudunya apa? Tidak syah. Kalau begitu, dia rukun menurut hadits ini. Tapi mengatakan dia rukun, ini letak masalah. Sebab di konteks ayat tidak disebutkan. Andai kata dia rukun, maka akan disebutkan di mana? Di dalam ayat. Karena itu, kalimat yang paling indah di sini kalau dikatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya hanya wajib. Hukumnya hanya apa? Hanya wajib. Dalam artian, kapan dia ingat, dia wajib untuk apa? Untuk membacanya. Kalau dia sudah berwudu, di tengah wudu baru dia ingat dia belum baca basmalah, maka tidak ada masalah. Sudah gugur kewajibannya. Sebab dia tidak ingat. Jelas ya? Dan wudunya tetap syah. Jelas sampai sini? Ya, ini berkaitan dengan masalah membaca basmalah. Idza dzakar, karena itu Imam Syaukani berkata, idza dzakar. Kalau dia ingat, kalau dia lupa tidak ada masalah. Kalau dia lupa tidak ada masalah. Iya. Kata beliau wa yatamatmada, dan wajib dia bermatmada, berkumur-kumur. Ya. Tentang dalil wajibnya, ini yang dipakai di dalam pendalilannya adalah hadits Laqit ibn Sabirah. Hadits Laqit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'ta famatmid." Apabila kamu berwudu, maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Diperintah apabila engkau berwudu, maka hendaknya engkau berkumur-kumur. Ya, cuman konteks dari hadits ini, ya ini ada kelemahan dari sisi riwayat, ada pembahasannya dari sisi riwayat. Dan benarnya dia adalah riwayat yang syaddah dengan konteks itu. Yang ada hanya dalam bentuk fi'il saja, perbuatan. Jadi perbuatan Nabi kebanyakannya dikisahkan hanya perbuatan. Dan perbuatan itu hanya menunjukkan makna sunnah. Hanya menunjukkan makna sunnah. Ya, jadi mengatakan sunnahnya berkumur-kumur ini lebih tepat. Ya. Dan bagi siapa yang mengatakan wajib, mungkin diarahkan karena tidak pernah dinukil dari sebuah riwayat wudu Nabi meninggalkan apa? Berkumur-kumur. Wa yastanshiq. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Ya, menghirup air. Dan ini ada perintahnya. Idza tawadda'ta fastanshiq. Ya. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Dalam riwayat yang lain hendaknya dia masukkan ke dalam hidungnya air. Yaitu istinsyak, dia masukkan. Dan ini menunjukkan wajibnya. Thumma yaghsila jami'a wajhihi. Kemudian dia mencuci seluruh wajahnya.
Thumma yadayhi ma'a mirfaqaihi. Ya, dia cuci seluruh wajah ya. Seluruh wajah. Kalau ada jenggotnya, tidak apa-apa diambil air khusus dia selai-selai jenggot. Sebab telah syah dari sejumlah hadits, dari beberapa hadits diantaranya dari Utsman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya ketika berwudu. Dan cara menyela-nyelai jenggot ya bisa dengan dua cara. Dia ambil air yang pertama, kemudian dia letakkan air ini di atas jenggotnya, kemudian dia selai-selai dari atas. Ya. Cara yang kedua dia ambil air, kemudian dia letakkan dari bawah, kemudian dia selai jenggotnya dengan basahan yang sudah membasahi seluruh jenggotnya dari bawah. Ini dua cara semuanya masuk di dalam bentuk menyela-nyelai jenggot. Kemudian summa yadayhi ma'a mirfaqaihi. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai ke mana? Ke siku. Summa yamsahu ra'sahu ma'a udunayhi. Kemudian dia mencuci kepalanya. Dia mengusap kepalanya bersama dengan kedua telinganya. Jadi sini Imam Syaukani sebutkan bersama dengan apa? Kedua telinga. Sebab telah kita terangkan apa hadisnya tadi? Al-udunani minar ras. Kedua telinga itu dari kepala. Ya, jadi kalau dia usap kepala, artinya kedua telinga dari kepala, hukum telinga ini sama dengan kepala. Jadi kalau kepala diusap, telinga juga apa? Diusap. Kalau kepala diusap pakai satu air, maka air itu pula yang dipakai mengusap apa? Usap telinga. Karena itu mengusap kepala, diambil air, dia usap kepalanya dari depan ke belakang, terus dia balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Ya, langsung ke telinga. Tidak ambil air baru. Ya, dia usap kepala dulu, setelah itu ambil air baru lagi dia usap telinga. Ini cara wudu yang keliru. Memang ada hadits yang menjelaskannya, tapi hadits yang lemah. Hadits yang lemah. Jelas ya? Jadi dia mengambil air sekaligus dia usap kepala, itu pula yang dia pakai untuk apa? Mengusap telinganya. Dan cara mengusapnya, ya diterangkan cara mengusap telinga. Ini diterangkan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasai. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, kemudian ibu jarinya ini mengusap luar telinganya. Mengusap luar telinganya. Dan sudah saya terangkan, mengusap itu tidak harus apa? Kena semuanya. Jadi dia jalankan begini, sudah dia usapkan, itu sudah cukup. Tidak perlu dia putar-putar tangannya begini. Dia, sampai seluruh telinganya harus kena. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani, wa yajzi'u mashu ba'dihi. Dan cukup mengusap sebagian dari kepala. Ini perhatikan ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani. Kalau kadar wajibnya iya betul. Cukup sebagian. Kadar wajibnya. Ya. Tapi kalau kadar ingin sempurnanya, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Zaid bin Asim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi. Beliau mengusap kepalanya. Bada bi muqaddimi ra'sihi, beliau memulai dengan depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai beliau ya berjalan dengan kedua tangannya ini ke ke belakangnya, kemudian beliau balikan lagi ke tempat depannya. Nah, dan di dalam mengusap kepala ini ya tidak ada ambil air khusus diusap tengkuknya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Ini adalah hal yang keliru, perkara yang tidak ada dalilnya. Iya, baik. Kemudian kata beliau wal masah 'alal imamah. Ketika mengusap kepala, maka beliau terangkan juga di sini tentang mengusap di atas imamah. Sebab kadang seorang pakai imamah menutupi kepalanya. Maka apakah dia boleh mengusap kepala itu atau tidak? Nah, di sini beliau terangkan bahwa boleh mengusap di atas imamah, boleh mengusap di atas kepala. Ya, di atas imamah. Dalil bolehnya adalah hadits Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim. Ya. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Muslim. Saya sebutkan di nomor 39. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap di atas imamah dan mengusap juga di atas kedua sepatu. Ya, jadi mengusap di atas imamah ini adalah hal yang disyariatkan. Mengusap di atas imamah. Mengusap di atas imamah, ya, kata imamah ini ya, kata imamah adalah kain yang dililitkan di atas kepala. Kain yang dililitkan di mana? Di atas kepala. Jadi kalau misalnya ada yang pakai kutrah, dia hanya gantungkan di kepalanya, seperti kebanyakan kebiasaan orang Timur Tengah sekarang, cuma digantungkan di kepala, itu bukan imamah namanya. Itu bukan imamah, tidak boleh diusap. Yang seperti itu. Imamah itu seperti imamahnya orang-orang Sudan misalnya.
Ya, orang-orang Imarat. Nah, itu yang dililit, orang-orang Yaman. Itu dililit semuanya. Jelas ya? Tapi di sini ada satu masalah yang diperselisihkan. Bagaimana bentuk lilitannya itu? Ya. Sebagian para ulama mensyaratkan 2 syarat. Mereka syaratkan syarat yang pertama, imamah itu adalah imamah yang tetap di atas kepala. Ya. Dia musabbat, tetap di atas kepala. Syarat yang kedua, imamah itu terlilit. Jadi ada lilitannya apakah ke leher atau ke ininya. Sehingga sulit untuk dibuka. Ya, ini 2 syarat. Sehingga sebagian dari ulama kita memberi fatwa, ya, imamah yang dipakai oleh Imarat dan selainnya itu tidak boleh diusap di atasnya. Dan ini fatwa Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya dari para ulama. Dan ada juga fatwa dari ulama kita, ya, asalnya imamah, ya, adalah apa yang dililitkan di atas kepala. Apa yang disebutkan 2 syarat itu tambahan. Tidak ada di dalam akar bahasa. Karena itu adalah syarat yang tidak harus, tidak mesti. Dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat, ya, di dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, bahwa, ya, seingat saya Syekh Ibnu Utsaimin ya menguatkan ini, bahwa cukup apa dililitkan di atas kepala itu sudah dihitung apa? Sudah dihitung sebagai imamah. Jelas ya? Kemudian mengusap di atas imamah ini punya 2 cara. Cara yang pertama seperti yang dicontohkan dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, dia naikkan sedikit, dia ambil ubun-ubunnya sedikit, diambil air dulu untuk mengusap kepala, kenakan ubun-ubun sedikit, setelah itu lebihnya di atas apa? Di atas imamah, dia usap di atas imamah. Ya, kalau dia mengusap di atas imamah. Kemudian yang kedua, boleh dia mengusap di atas imamah langsung, tidak mengusap apa? Ubun-ubunnya. Dan ini diterangkan di dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Ya, dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Maka ini 2 kaifiat. Kemudian mengusap di atas imamah ini, ya, tidak sama dengan mengusap di atas apa? Kepala. Kalau kepala dari depan ke belakang, kembali ke depan. Imamah tidak. Cukup dia mengusap, maka itu sudah cukup. Jelas ya? Dia mengusap di atas kepala sudah cukup. Tidak harus dia ke belakang mengembalikan ke depan lagi. Dia kembalikan ke depan. Semisal dengan imamah ini bagi perempuan, dia memakai khimar. Dia memakai khimar, memakai tutup kepala. Yang sekarang di bahasa kita dibahasakan dengan kata jilbab. Ya, walaupun ada juga dalam bahasa Arab penggunaannya. Ya. Ini juga boleh bagi perempuan mengusapnya, tapi hanya di atas kepala saja. Adapun untuk telinga, tetap telinga itu diusap. Ya, tetap telinga diusap. Jadi kalau dia mengusap imamah, langsung apa? Ke telinganya. Demikian pula perempuan kalau dia usap di atas kepalanya, tetap dia masukkan tangannya untuk mengusap apa? Mengusap telinganya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'bain." Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Ya, dia mencuci kedua kakinya bersama dengan kedua mata kaki. Ya, di sini beliau pakai kata ma'a. Ya, di sini beliau menafsirkan ayat ya. Imam Syaukani menafsirkan ayat. Jadi kata ila itu bermakna ma'a, bersama kedua mata kaki. Jadi mata kaki termasuk yang wajib untuk dicuci. Ya, baik. Adhan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua sepatu. Ya, jadi kaki ini kadang dia memakai alas kaki. Ya, memakai pembalut kaos kaki misalnya, atau memakai alas kaki, apakah sepatu atau khuf. Ya, dan khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Kebanyakan para ulama menyebutkan khuf itu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Ya, namun tidak menutup kemungkinan apa yang terbuat dari selain kulit, seperti dari katun maupun yang lainnya, bisa dikategorikan ke dalam al-khuf. Iya. Jelas ya? Walaupun dia tidak masuk ke dalam kata khuf, maka dia masuk dalam kata an-na'al atau kata al-hida di dalam bahasa Arab. Iya. Mengusap di atas al-khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dia pengganti dari mengusap apa? Pengganti dari mencuci kaki. Dan ini dari kemudahan syariat kita. Sama dengan mengusap imamah tadi.
Ya, seorang sudah pakai imamah. Ya, apalagi kalau sebagian negara gulungannya gulungan panjang, imamahnya saja 2 meter panjangnya, digulung. Ya. Kalau tiap kali mau sholat gulungannya dilepas, maka ini memberatkan. Jelas ya? Maka syariat memberikan kemudahan. Demikian pula orang yang pakai ya kaos kaki, ya, pakai sepatu. Ya, ini mungkin bagi orang yang berada di cuaca Indonesia, ya, tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi orang yang berada di kutub, ya, tinggal di daerah yang dingin, ya, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, hal yang sangat penting. Apalagi di daerah yang kadang panas dan kadang dingin sekali. Ini penting untuk diketahui hukumnya dan diambil keringanan syariat darinya. Memakai khuf ini. Jelas ya? Jadi adalah keringanan. Memakai khuf ini adalah hal yang disyariatkan. Dalilnya, ya, kebanyakan ulama menyebutkan dalilnya dari hadis. Sebab hadisnya mutawatir yang menjelaskan Nabi memerintah atau beliau mengusap di atas khuffain. Ya, ataupun beliau mengikrar para sahabat mengusap di atas khuffain. Banyak sekali dalilnya. Ya, banyak sekali dalilnya. Dia termasuk hadis yang mutawatir. Ya, dan sebagian para ulama yang berdalilkan dengan ayat. Sebab ayat itu, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata wa arjulakum ini ada sebuah bacaan, ya, yang tidak dibaca, tidak dipathah lamnya, tidak dibaca wa arjulakum, tadi dibaca wa arjulikum, dibaca wa arjulikum. Ini ada bacaan seperti itu dari ahli qiraah, ya, dan bacaan ini diarahkan dengan beberapa pengarahan oleh para ulama. Di antara pengarahan tersebut, apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, kalau dia dikasrah, maka ini mengusap kaki, jadi mengusap kepala dan mengusap kaki. Mengusap kaki kalau kaki itu memakai sepatu. Atau memakai apa? Memakai khuf sebagaimana diterangkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksudnya. Jadi ini mungkin bisa diambil sebagai pendalilan tentang syariat mengusap di atas al-khuffain. Dan sepakat para ulama, tidak ada silam pendapat tentang disyariatkannya hal tersebut. Kalau ada dinukil dari sahabat yang menyelisihi, maka ambillah kaidah bahwa sahabat itu sudah rujuk dari pendapatnya tersebut. Dia sudah kembali ke pendapat sahabat yang lainnya tentang disyariatkannya mengusap di atas apa? Sepatu. Ya, mengusap di atas al-khuffain. Baik, mengusap di atas al-khuffain ini disyaratkan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Ya, syarat ini diterangkan di dalam hadits Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha 'alayhima muttafaqun 'alayh. Naam. Kata beliau, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berwudu. Ya, kata Al-Mughirah, saya merunduk ingin membuka kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, da'huma, biarkan kedua sepatu itu. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab saya memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Ya. Dalam keadaan suci. Famasaha 'alaihima, maka beliau pun mengusap di atasnya. Beliau pun mengusap di atasnya. Jadi sini nampak pensyaratan. Syarat yang pertama, ya, orang yang ingin memakai sepatu, sebelumnya dia telah berwudu dulu dengan wudu sempurna. Ya, orang yang ingin mengusap di atas sepatu, sebelum dia memakai sepatu itu, dia telah berwudu dengan wudu apa? Wudu sempurna. Ya, sekarang saya ingin mengusap di atas sepatu. Ya, saya berwudu dulu, lengkap wudu saya dari cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah itu saya pakai sepatu. Begitu saya batal, saya berwudu, ya, pakai sepatu. Begitu sampai di mencuci kaki, saya tidak perlu buka sepatu. Langsung saya usap di atas sepatu saja, tidak ada masalah. Sebab sebelum saya pakai kedua sepatu ini, saya sudah apa? Berwudu sempurna. Ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, sepatu yang diusap adalah sepatu yang suci. Sepatu yang suci. Ya. Sebab kalimat tahirata ini di sini, ini apa namanya? Kembalinya kepada, mungkin kembali kepada kedua kaki dan kembali kepada kedua sepatu tersebut. Nah, jelas ya, pamasaha 'alaihima. Dan tentunya, ya, kedua sepatu ini akan dipakai salat. Ya. Dan dari syarat salat itu, dia lepas dari najis sebagaimana yang akan diterangkan, Famasaha 'alaihima, maka beliau pun mengusap di atas kedua sepatu. Baik, itu syarat mengusap di atas apa? Kedua sepatu ini. Berapa lama mengusap di atas kedua sepatu?
Ini diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadits riwayat Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam bagi siapa? Bagi mukim. Ya. Ya kalau dia musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Kalau dia mukim boleh mengusap apa? Sehari dan apa? Semalam. Boleh mengusap sehari dan semalam. Nah, sisa muncul pertanyaan di sini. Ya, dari mana mengusapnya? Kapan mulai mengusap? Iya. Kapan mulai mengusap? Nah, ada sebagian ulama mengatakan mulai mengusap semenjak batal wudu. Apa? Mulai mengusap dari semenjak pakai sepatu. Ya, sudah dihitung. Dari semenjak pakai sepatu. Ada yang mengatakan mulai mengusap dari semenjak batal wudunya. Ada yang mengatakan mulai mengusap semenjak dia mengusap di atas sepatu. Itu mulai dihitung mengusap. Semenjak dia mengusap. Ini 3 pendapat. Dengan tepatnya insyaallah taala bahwa dia dihitung mengusap tatkala dia awal kali dia mulai mengusap. Saya beri contoh. Ada orang yang pakai sepatu jam 6 pagi. Ya, jam 9 pagi dia batal wudunya. Ya, jam 12 siang dia berwudu untuk sholat duhur, dia usap di atas kedua sepatu. Yang mana yang dihitung? Mulai dari jam 6 atau dari jam 9 atau dari jam 12? Hah? Ya, kita kuatkan tadi pendapat mengusap di atas apa? Di waktu pertama kali mulai mengusap, berarti di jam 12. Jadi kalau dia mengusap di jam 12, ya, maka 24 jam sehari semalam itu dia boleh apa? Dia boleh mengusap di atas sepatu. Sekarang dia usap, ya, jam 12. Begitu masuk waktu asar dia tidur batal wudunya, dia ingin bangun masih pakai sepatu, pakai kaos kaki. Dia usap lagi di atasnya, tidak ada masalah. Terus dia sambung, dia usap sampai apa? Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu dia buka. Tidak perlu dia buka. Kalau hadatnya hadat apa? Hadat kecil. Seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau hadat akbar, ini hadat perlu mandi. Itu harus apa? Harus dibuka. Ya, jelas ya? Dipahami sampai sini? Baik. Kemudian mengusap di atas kedua sepatu ini. Tidak harus sepatu, boleh kaos kaki. Kaos kaki boleh diusap. Ada 8 orang sahabat yang memfatwakan tentang hal ini. Dan dia juga masuk di dalam hadits umum dari Thauban radhiyallahu taala anhu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yamsahu 'ala al-asaib wat tasakhin. Nabi memerintah untuk mengusap di atas asaib. Asaib itu imamah, dan tasakhin apa yang mendinginkan kaki. Yang mendinginkan kaki masuk di dalamnya sepatu, masuk di dalamnya kaos kaki, ya. Dan masuk di dalamnya apa yang semisal dengan sepatu itu. Walaupun sepatunya di bawah mata kaki, ya, itu disebut na'al dalam bahasa Arab. Sebab kata na'al dalam bahasa Arab itu, ya, di kamus seperti di Mukhtarus Sihah disebutkan itu apa yang tidak bisa dibuka kecuali kalau menggunakan tangan atau menggunakan kaki lain. Itu yang disebut na'al dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesianya na'al biasanya diterjemah apa? Diterjemah sendal. Ya, kalau sendal kita ya sendal jepit, itu bukan na'al dalam bahasa Arab ya. Ya, jelas ya? Sebab dia yang disebut na'al dalam bahasa Arab sendal tidak bisa dibuka kecuali menggunakan tangan atau menggunakan apa? Kaki lainnya. Menggunakan kaki lainnya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap di atas na'lain. Ya, haditsnya syah. Haditsnya sahih. Maka ini semuanya dari keringanan, insyaallah taala boleh seorang mengusap di atasnya. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, ya, wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyah bi istibahati shalah. Dan tidaklah wudu itu menjadi wudu syar'i kecuali dengan niat. Ini tentang wajibnya dia berniat ketika wudu. Ya, sebab niat itu dengan niat wudu inilah dia niat untuk membolehkan salat. Ya, di sini beliau tekankan harus niat untuk salat. Jadi kalau misalnya dia wudu bukan untuk salat, syah wudunya atau tidak? Ya, menurut ucapan beliau di sini itu tidak dihitung syah. Ya, tapi kalau kita perhatikan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadits Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berwudu ketika dia berhadas sampai dia apa? Dia berwudu. Jadi hanya disebutkan ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas berwudu. Ya, tidak disebutkan masalah dia pakai wudunya untuk apa? Untuk salat atau untuk selain salat.
Jelas ya? Terus kalimat listibahatis sholat di sini itu saya kasih tanda kurung, ya. Sebab dia hanya ada di di cetakan yang lainnya, juga ada di cetakan di cetakan Darari ada tambahan listibahatis sholat. Ya, di manuskrip asalnya tidak ada kata ini. Kata listibahatis sholat tidak ada. Ya. Dan di syarah Asy-Syaukani juga, Asy-Syaukani tidak menyinggung masalah ini. Tidak menyinggung masalah ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, faslun. Ini fasal dalam mustahabbat al-wudu, dalam sunnah-sunnah wudu. Ya, kata beliau, yustahabbu at-taslith fi ghairi ar-ra's wa italatil ghurrah wa at-tahjil wa taqdimus siwak wa ghaslul yadaini ila ar-rusghaini thalathan qabla asy-syuru' fi ghasl al-a'dha' al-mutaqaddimah. Kata beliau yustahabbu, ya di dalam pembahasan ini sunnah-sunnah wudu, ini beliau merinci tentang apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, apa saja sunnah-sunnah wudu. Ya, beliau di antara yang beliau rinci di sini dari sunnah-sunnah wudu, yang pertama adalah mencuci seluruh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, selain daripada kepala. Kata beliau yustahabbu at-taslith fi ghairi ar-ra's. Disunnahkan untuk mencuci anggota wudu 3 kali selain daripada kepala. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan perlu diketahui ya, pembahasan tentang sifat wudu Nabi ini diterangkan dalam banyak hadis. Yang paling lengkap menerangkannya ada 2 hadis. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim dan hadis Utsman bin Affan. Ya, ini paling sempurna menjelaskan tentang kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Maka di sini beliau sebutkan dari sunnah wudu adalah mencuci 3 kali. Sebab yang wajib di dalam mencuci anggota wudu berapa kali? 1 kali, itu yang wajib. Kalau dia cuci sekali-sekali itu sudah cukup. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Dalam hadits riwayat Bukhari. Dan boleh dicuci 2 kali. Berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrataini. Adalah Nabi berwudu 2 kali. Paling sempurnanya berwudu 3 kali. Sebab ini yang ditunjukkan oleh kebanyakan apa? Kebanyakan hadis. Karena itu Asy-Syaukani tidak menyebut yang lain. Kata beliau disunnahkan mencuci berapa? 3 kali. Dan boleh diselang-seling. Ya, ini 2, itu 3, ini 1, boleh. Ya. Abdullah bin Zaid mencontohkan hal itu. Meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kalau dia berwudu lebih daripada 3 kali. Ya. Kalau dia berwudu lebih daripada 3 kali, ini sudah melampaui batas. Itu adalah hal yang makruh. Sebagian para ulama mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakannya adalah hal yang diharamkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wudu 3 kali. Setelah itu beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hadza faqad ta'adda wa asa'a wa zalam." Kata beliau, inilah wudu 3 kali. Siapa yang menambah lebih daripada ini, dia telah ta'adda, melampaui batas. Sebab batasan sunnah hanya berapa? 3. Dia qad asa'a, dia telah berbuat jelek sebab menyelisih ketentuan Nabi. Wa zalam, dan dia telah berbuat kezaliman. Ya, sebab zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas ya, jangan tak boleh melebihkan. Ya, 3 kali. Inilah kadang filsafat sebagian orang. Oh, berwudu itu kita mencuci. Semakin banyak kita mencuci, semakin banyak ya tetesan-tetesan air. Kita harapkan tetesan-tetesan dosa kita semakin banyak yang gugur. Maka tidak apa-apa kita cuci sampai 100 kali pun tidak apa-apa. Ya. Ini filsafat orang yang tidak bersumber dengan dalil. Itulah repotnya orang yang mendalami agama dengan pemahaman dengan pemahaman filsafat. Lihat ya, di pembahasan fikih saja salahnya sangat besar. Ya. Apalagi di pembahasan akidah. Iya, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah fi ghairi ra's, pada selain kepala. Sebab kepala itu yang syah dari Nabi hanya diusap berapa? Sekali saja. Ini ada di dalam hadits Abdullah bin Zaid, ada di dalam hadits Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Adapun yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap lebih dari 1 kali untuk kepala, itu semuanya di dalam hadits yang lemah. Ambil sebagai kaidah. Semuanya dalam hadits yang Hadits yang lemah. Ya, kalaupun ada sebagian ulama yang menguatkan itu ijtihad beliau. Dan yang benarnya dia adalah hadits yang
hadits yang lemah. Ya, sebab ya kebanyakan para ulama memang melemahkan hadits-hadits itu. Baik. Kemudian kata beliau, di antara yang disunnahkan wa italatul gurrah wa tahjil. Memperpanjang gurrah dan tahjil. Memperpanjang gurrah dan tahjil. Apa itu gurrah? Gurrah itu adalah tanda yang berada di kepala kuda. Itu namanya gurrah. Kalau tahjil itu adalah tanda yang berada di 4 kaki kuda. Ada tandanya di situ. Itu disebut tahjil. Ya, disebut dengan gurrah dan tahjil sebab orang yang berwudu pada hari kiamat itu akan terlihat tanda wudunya. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan gurran, bercahaya mukanya. Ya, muhajjalin, dan punya tahjil, punya tanda-tanda di kaki dan tangannya dari bekas-bekas wudu. Ini keutamaan khusus untuk umat Islam. Tidak diberikan kepada selain umat Islam. Jelas ya? Baik, di sini Asy-Syaukani mengatakan disyariatkan memperpanjang. Jadi kalau memperpanjang dia berwudu, dia tidak apa-apa, dia lebihkan sampai ke lehernya misalnya. Kalau dia mencuci tangannya tidak apa-apa, dia lebihkan sampai ke mana? Ya, ke lengannya atau sampai ke ketiaknya. Ya. Kalau dia cuci kaki tidak apa-apa, sampai ke betisnya, sampai ke lututnya tidak apa-apa. Ya, sebab ini memperpanjang apa? Memperpanjang gurrah. Karena itu ditambahan riwayat, "Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang gurrahnya, hendaknya dia kerjakan. Tapi tambahan yang terakhir ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Bukan ucapan Nabi, itu ucapan Abu Hurairah. Beliau memahami seperti itu. Ya, dan yang benarnya ini adalah ijtihad dari Abu Hurairah, diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Ya, diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak pernah melebihkan dan memanjangkannya. Ya, karena itulah yang benarnya bahwa memperpanjang, ya, melebihkan anggota wudu dari apa yang disyariatkan, melebihkan cucian tangan, ya, dari siku, melebihkan cucian kaki dari mata kaki, ini adalah hal yang tidak disunnahkan. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya insyaallah taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa taqdimus siwak. Dan didahului dengan siwak. Ya. Adapun dalil didahului dengan siwak adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Malik, Ahmad An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak bersama dengan wudu, bersama tiap kali wudu. Jadi kalimat bersama tiap kali wudu, boleh sebelum wudu dia bersiwak. Ya, jelas ya. Boleh di sela-sela wudu dia berwudu, ya, sampai dia mencuci kumur-kumur, dia siwak dulu sedikit, langsung dia sambung wudunya, tidak ada masalah. Itu tidak mempengaruhi. Kalau siwaknya hanya sebentar, dia siwak sebentar tidak ada masalah. Kecuali kalau dia bersiwak 1 jam, nah itu lagi masalahnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan muwalah yang sudah ya kita bahas. Ya, jelas ya. Dan boleh dia bersiwak setelah wudu. Setelah wudu dia baru bersiwak, tidak ada masalah. Ini semuanya masuk. Sebab kalimat di sini ma'a kulli wudu. Ya, ma'a kulli wudu. Baik. Jadi disunahkan memakai siwak. Ya. Kemudian kata beliau, wa ghuslul yadaini, dan biasanya di pembahasan siwak ini para ulama panjang lebar menguraikan hukum-hukum seputar siwak. Ya, mudah sabarnya karena lewat saja masalah siwak. Dan ada tempat-tempat lain disyariatkan siwak itu. Nah, tapi kita tidak bahas di sini karena meringkas waktu. Kemudian kata beliau, wa ghuslul yadaini ila ar-rafgaini thalathan qabla asy-syuru' fi ghusl al-a'dha'i al-mutaqaddimah. Yang mencuci kedua telapak tangan. Al-yadain yang dimaksud di sini telapak tangan. Ya, telapak tangan. Mencucinya sampai ke pergelangan 3 kali sebelum mulai memasukkan sebelum mencuci anggota wudu yang lainnya. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap kali beliau berwudu, beliau memberi contoh mencuci kedua telapak tangan dulu, baru beliau melanjutkannya. Dan ini sunnah menurut kesepakatan para ulama. Sunnah hukumnya. Kalau misalnya ada meninggalkan tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Baik, ini dari sunnah-sunnah wudu. Dan ada sunnah-sunnah wudu yang lainnya yang belum diterangkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia menyela-nyelai jenggot sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan di antara sunnah-sunnah wudu tersebut adalah dia memulai yang kanan. Jadi kalau ada anggota wudu, ya khususnya di sini kaki dengan tangan, ya ada yang kanan ada yang kiri, maka dia mulai dengan apa? Mulai dengan kanan. Ya. Ini disebutkan oleh kebanyakan
para ulama sampai ada yang menukil kesepakatan tentang sunnahnya. Tapi sebagian para ulama dia mengatakan dia hukumnya wajib bukan sunnah. Hukumnya wajib bukan sunnah karena tidak pernah dinukil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Tidak pernah dinukil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Dan ini pendapat yang sebenarnya punya sisi kekuatan dari dalil. Nah, ya karena itu ya harusnya dia memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Baik, ini beberapa penjelasan tentang wudu. Ya, rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian syarat-syaratnya juga telah kita terangkan. Ya, setelah menjelaskan tentang wudu ini, ya dan rinciannya, Imam Syaukani masuk ke pembahasan berikutnya tentang nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Satu pembahasan lagi ya, supaya lengkap. Ya. Kata beliau bab nawaqidul wudu. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kata beliau, wa yantaqidul wudu'u bima kharaja min al-farjayn min 'ainin aw rih, wa bima yujibul ghusla wa nawmi al-muttaji'. Ya, wa akli lahmil ibil wal qai'i wa nahwihi wa masjid dzakar. Ya. Kai wa nahwihi wa masjid dzakar. Nah, kata wa nahwihi di situ saya kasih tanda kurung sebab di manuskripnya tidak ada kata nahwihi, tetapi ada di syarahnya. Di matan Darari ada dan di syarahnya juga Asy-Syaukani menjelaskan kata nahwihi. Nah, baik. Di sini di dalam uraian Imam Syaukani di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, jika sesuatu keluar dari 2 jalur. 2 jalur ini dari kubul dan apa? Dari kubul dan dubur. Ya. Dari depan dan dari belakang. Beliau berkata, wa yantaqidul wudu, dan wudu itu menjadi batal. Ini pembatal wudu beliau bahas. Nawaqid jamak dari naqidah. Artinya sesuatu yang membatalkan. Ya. Membatalkan wudu. Jadi asalnya wudu itu tetap syah. Ya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, jadi membatalkan wudu yang pertama yang keluar dari 2 jalur. Bima kharaja minal farjain, apa yang keluar dari 2 farj. Ya, maksudnya 2 farj di sini dari depan dan dari mana? Dari belakang. Min 'ainin aw rih. Apakah dari benda, zat sesuatu yang keluar atau dari angin yang keluar? Ya, dari angin yang keluar. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama, dimutlakkan seperti itu. Semua yang keluar dari depan maupun belakang semuanya batal wudu. Ya. Jelas ya? Semuanya membatalkan wudu. Dan ini kaidah sebenarnya ya perlu ditinjau kembali. Ya, harusnya kita katakan apa yang keluar dari depan dan dari belakang itu batal wudu pada hal-hal yang ditunjukkan oleh dalil itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Di antara yang ditunjukkan oleh dalil membatalkan wudu yang keluar dari depan dan dari belakang, yang pertama air kecil, yang kedua apa? Air besar. Ini disepakati. Ya. Kemudian disepakati juga keluar mani, ya, keluar wadi dan keluar madi. Ya. Mani dimaklumi apa itu mani? Madi, ya. Ini juga air yang biasanya keluar ketika melakukan pendahuluan. Ya. Kemudian wadi ini biasanya keluar, ya. Kalau misalnya seorang terlalu letih, kadang keluar seperti mirip air putih, itu disebut wadi. Ini semuanya adalah apa? Membatalkan wudu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Ini keluar dari jalur. Dan ini biasa keluar. Ada yang keluar tidak biasa, seperti keluar rambut, ya, atau keluar cacing, atau keluar batu, misalnya. Nah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Kalau kaidah Imam Syaukani, apa yang keluar dari 2 jalur semuanya apa? Semua batal. Keluar darah misalnya, batal wudu atau tidak? Ya, ini repot dengan kaidah ini. Orang penyakit bawazir misalnya dan seterusnya. Jelas ya? Nah, maka kalau keluar benda-benda itu tadi dilihat. Kalau dia keluar bercampur dengan najis, ada kotoran yang melekat padanya, maka dia dihitung apa? Dihitung batal wudunya. Tapi kalau dia keluar tidak ada, cuma darah yang keluar misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Contoh lain misalnya yang keluar dari depan. Ini biasa terjadi pada perempuan, khususnya yang sudah melahirkan. Karena ada angin keluar dari depan. Ya. Angin yang keluar dari depan. Dibangun di atas kaidah ini batal wudunya. Kan begitu. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudu. Ya, karena itu saya katakan sulit sekali mengatakan kaidah umum apa yang keluar dari 2 jalur semuanya apa? Batal wudu. Ya, harusnya apa yang keluar dari 2 jalur batal wudu kalau dalil menunjukkan itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Demikian. Ini kita luruskan ya. Baik. Kemudian yang kedua dari pembatal wudu yang beliau sebutkan, wa bima yujibul ghusla, segala hal yang mengakibatkan
mandi menjadi wajib, maka itu adalah pembatal wudu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri, dia wajib mandi, maka berarti itu wajib apa? Maka hubungan suami istri itu adalah apa? Pembatal wudu. Ya. Orang yang haid, ya, setelah dia lepas haidnya maka dia mandi dari haidnya. Berarti haid itu adalah apa? Pembatal wudu. Sebab haid mewajibkan mandi, berarti dia mewajibkan apa? Mewajibkan wudu juga, pembatal wudu. Demikian. Apa yang mewajibkan mandi, pasti dia adalah apa? Pembatal wudu. Baik, yang ketiga yang disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, wa naumil muttaji', dan tidurnya orang yang berbaring. Ya. Tidurnya orang yang berbaring. Nah, muttaji'. Ya, di sini dibahas tentang tidur dan beliau takkid dengan al-muttaji'. So biasanya orang yang sudah berbaring tidurnya itu nyenyak tidurnya sudah. Ya, dan memang ada sebagian riwayat ditakkid dengan al-muttaji', ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan batalnya wudunya. Dan ini tentang masalah tidur, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Ini termasuk hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalil umum yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu adalah hadis Sofwan bin Affan, riwayat An-Nasai At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah, kata Sofwan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, kalau kami melakukan perjalanan, tidak boleh kami melepas sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam, jangan dilepas. Ya. Ini tentang apa? Mengusah sepatu ya. Bagi siapa ini? Musafir 3 hari 3 malam. Kecuali kalau junub, wajib dilepas. Ya. Tapi kata Sofwan, lakin min qa'itin wa baulin wa naum, tetapi kalau buang air besar, hadatnya hanya buang air besar atau kencing atau tidur, maka itu tidak masalah. Ya. Jelas ya, disebut tidur di sini sebagai apa? Sebagai hadat, sama dengan buang air besar, sama dengan buang apa? Air kecil. Jadi menunjukkan bahwa tidur adalah apa? Pembatal wudu. Ya. Ini diantara dalil, tapi ini pendalilan kurang kuat dengan hadits ini, sebab di sini makrun. Naum di sini itu makrun dengan apa? Dia hanya digandengkan. Ini disebut dalalatul iqtiran di dalam kaidah usul fikihnya. Dan ini dalalah mengambil pendalilan dari situ itu lemah di kalangan para ulama ahli usul fikih. Jelas ya? Dan ada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu pernah Nabi dan para sahabat pernah tidur, ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi habis sholat sunnah subuh, beliau tidur sampai terdengar orangnya, kemudian Bilal datang membangunkannya untuk sholat subuh, beliau langsung berdiri dan tidak berwudu. Jelas ya? Kemudian sahabat menunggu sholat isya sampai menunduk kepalanya, ya, dagunya sampai kemana? Ke dadanya. Ini kira-kira tidur ringan atau tidur? Hah? Nah, sampai dagunya ke kepala mereka menunggu sholat. Setelah itu mereka langsung berdiri, tidak sholat. Jelas ya? Apa? Tidak berwudu. Ya, tidak berwudu kembali. Nah, mungkin dari sini yang yang ditarjih oleh muhakkikin dari para ulama bahwa wudu itu tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya adalah tidur yang sangat nyenyak, tidur yang mustaghraq. Ya. Dan babit mustaghraq ini mungkin yang disebut oleh Syaukani dengan cara dia berbaring. Ya, biasanya kalau orang sudah berbaring dia sudah tenggelam, larut di dalam tidurnya. Adapun tidur yang sedikit, maka itu insyaallah taala tidak membatalkan wudu. Sebab sahabat itu tadi ada yang tidur, ya. Kita anggap bahwa tidurnya itu tidak sampai ke tingkatan dia mustaghraq, hilang seluruh putus, ya. Sama sekali dia tidur, tidak ada lagi yang dia rasakan. Ya, jelas ya. Jadi kalau tidurnya sedikit, insyaallah taala tidak ada masalah. Jadi kesimpulan dari masalah tidur ini, ya, kalau dia tidur yang nyenyak, mustaghraq, tenggelam, larut dalam tidurnya, ini membatalkan wudu. Tapi kalau dia tidur yang sedikit, tidak mustaghraq, maka insyaallah taala itu tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat yang disebut di sini oleh Imam Syaukani adalah makan daging onta. Ya, makan daging onta. Dan dalil bahwa makan daging onta ini membatalkan wudu, ya, adalah hadits Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bertanya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berwudu? Apakah saya berwudu kalau saya makan daging kambing?" Kata Nabi, "In syi'ta," kalau kamu mau, silahkan.
Ya, kemudian ia bertanya lagi, atawadda min luhumil ibil, apakah saya berwudu dari makan daging onta? Kata beliau, iya. Kamu berwudu dari makan daging onta. Maka perintah berwudu dari makan daging onta ini menunjukkan bahwa siapa yang makan daging onta, maka itu membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Dan ada 2 hadis yang sahih dalam hal ini, itu menjadi tumpuan di dalam pembahasan. Ya, tapi yang membatalkan wudu di sini adalah apa? Makan dagingnya. Adapun kalau dia cuma minum kuahnya, ya, cuma minum kuahnya, ya. Apalagi kalau dia cuma bakar saja, tidak ikut makan, ya. Ini tidak membatalkan wudunya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di antara yang membatalkan wudu disebutkan wal qai wa nahwihi. Al qai artinya apa? Muntah, dan wa nahwihi yang semisal dengannya. Semisal dengannya seperti mimisan, ya, seperti qalas, ya. Nah, ini disebutkan memang dalam sebagian riwayat dari hadits Aisyah, Nabi memerintah untuk berwudu. Dikeluarkan haditsnya oleh Ibnu Majah, tapi haditsnya adalah hadits yang lemah. Dan tidak ada hadits yang sahih dalam hal ini tentang masalah berwudu dari al-qai dan al-qalas. Ya, memang Imam Syaukani menyebutkan beberapa riwayat dan beliau anggap jalan-jalannya itu kuat. Ya, tapi yang benarnya tidak ada yang kuat di dalam riwayat ini. Semua hadits-hadits yang berkaitan dengan berwudu dari al-qai dan al-qalas dan yang semisal dengannya, berwudu karena muntah atau karena mimisan, semuanya adalah hadits yang lemah. Tidak bisa menjadi hujjah. Karena itu bukan pembatal wudu. Kemudian dari pembatal wudu yang beliau sebutkan di sini adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ini pendapat yang beliau pegang di sini, dan seperti Imam Syaukani dan selainnya, mereka yang mentarjih pendapat ini karena berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Busrah binti Safwan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ya. Namun hadis ini ya harus ditinjau kembali pendalilannya kalau dikatakan membatalkan wudu secara mutlak. Karena ada hadis yang lain ya dari Talq bin Ali di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya dalam salat, apakah dia wajib wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innama huwa bid'atun mink." Tidak perlu kamu wudu. Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya, sama kalau seorang menyentuh tangannya, batal wudunya? Tidak. Maka dia sama dengan bagian wudu yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi 2 hadis ini kelihatannya ada kontradiksi. Satu mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya dia berwudu, satunya mengatakan tidak. Itu cuma bagian dari tubuhmu. Ya, karena itulah para ulama silam pendapat di dalam hal ini. Yang benarnya dalam hal ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kelihatannya Syekh Ibnu Utsaimin condong kepada pendapat ini, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, tetapi disunnahkan untuk berwudu. Disunnahkan untuk berwudu. Ini cara yang paling tepat dalam mengkompromikan 2 riwayat. Jadi hadits Busrah binti Safwan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ya, perintah di situ bukan perintah wajib, tapi perintah apa? Perintah sunnah. Dalilnya perintah sunnah sebab dalam hadits Talq bin Ali hanya disebutkan dia adalah bagian dari dirimu. Jelas ya? Itu menunjukkan dia tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk berwudu. Iya. Saya kira ini insyaallah taala yang menjadi kesimpulan di dalam pembahasan. Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang nawaqidul wudu. Iya. Baik, hari ini kita masih ada utang 3 halaman ya. Insyaallah taala kita bayar besok nanti. Ya. Ya, kita harus komitmen setiap hari harus menyelesaikan 10 halaman paling sedikit. Ya. Bukan 10 lembar ya, kalau 10 lembar ya 5 hari aja kita selesai. Ya. Dari 10 halaman. Ya, kitab ini semuanya 100 halaman ya. Insyaallah taala kita selesaikan nanti. Dan malam ini karena waktu yang sudah lebih dari jadwalnya, maka untuk tanya jawabnya atau kalau ada pertanyaan ditulis saja dulu pertanyaannya. Insyaallah taala nanti di hari esok kita akan jawab pertanyaan tersebut. Ya, wallahu taala alam. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.